Ruas Jalan Raya Perpedaan Kamal Kalideres, Jakarta Barat masih terendam banjir 50 cm pagi tadi. Banjir merepotkan warga yang beraktivitas karena harus menerobos genangan cukup tinggi. Beberapa sepeda motor nekat terobos banjir harus didorong agar tidak mati mesin. Beberapa warga juga memilih menggunakan jasa sewa perahu untuk keluar masuk permukiman. Ini baru kali ini nih parah ini, Pak. Parah ya? Iya. Ini disebabkan oleh apa nih, Bang? Wah, kurang tahu bro. Ini ya, kebanyakan ya debit airnya banyak banget ini kayaknya. Banjir di wilayah ini terjadi Jumat kemarin usai hujan deras mengakibatkan luapan Kali Semongol dan diperparah buruknya drainase. Warga berharap ada penanganan cepat dari Pemkot Jakarta Barat untuk mengatasi banjir agar cepat surut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebanyak 78 warga Semper Barat hingga hari ini masih menempati lokasi pengungsian di Rusunawa Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya di lokasi ini dipenuhi lebih dari 400 pengungsi. Namun sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah mereka karena banjir sudah mulai surut. Jadi sekarang masih banjir atau gimana sih, Bu? Masih. Tapi surut, udah rada surut. Agak surut. Ini sama siapa Bu pengungsinya, Bu? Ya. Sama keluarga. Sementara korban banjir di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat mengeluhkan banjir yang belum juga surut. Untuk beraktivitas, warga harus menggunakan perahu karet lantaran banjir masih menggenangi permukiman. Sementara sejumlah warga yang saat ini masih mengungsi di Rusun Tegal Alur mulai terserang beragam penyakit. Kalau anak-anak batuk pilek, demam, semalaman nggak bisa tidur. Terus yang orang dewasanya ada yang sakit. Sudah ada pemeriksaan? Ada semalam. Hujan deras Jumat pagi yang mengguyur wilayah Jakarta menyebabkan banjir yang mengenangi permukiman. Selain itu, sejumlah ruas jalan arteri dan jalan tol juga tergenang banjir, mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Ketua MK Soehartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan, tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. Itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1. Pileg ada 1. Pileg 1. Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau Pilpres pleno terus. Ya. Untuk Pileg? Pileg panel. Ya diproses kan nanti ada, kalau yang Pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya. Mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Kalau sudah waktunya nanti diregistrasi. Karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Jadi yang begitu banyak, Pak, gimana kira-kira? Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Kalau dilihat dari pemilihan mereka bisa mengadakan pemilu. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita Bicara materi. iya, nggak bisa. Nggak mengimbau karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh, Mbak. Orang mau datang, mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu mengimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke MK. Permohonan diajukan berkaitan dengan hasil pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Utara. Kuasa hukum Haritanu Sudibyo, Pardo Sitanggang, mengatakan pokok gugatan perkara berkaitan dengan adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari 1 kali dari TPS 7 Desa
Pardomuan 1 di Kecamatan Pagururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya 2 pelanggaran ini harus dilakukan pemungutan suara ulang. Sementara pada Desa Pardomuan 1 di TPS 12 ditemukan 160 surat suara yang diklaim tidak ditandatangani Ketua KPPS. Pardo menyebut hal tersebut melanggar pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 2023. Ia berharap Hakim MK tidak hanya melihat hasil pada perkara ini, sebab menurutnya MK pada 2019 lalu pernah memutus perkara serupa untuk dilakukan pemungutan suara ulang. MK juga diharapkan menerima permohonan ini, sebab menurutnya hasil rekomendasi pemungutan suara sudah dikeluarkan, namun rekomendasi itu berakhir tidak pernah dijalankan. Kita sebagai kuasa hukum dari Partai Perindo mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir. Jadi yang kita ajukan adalah pokoknya 1, ada selisih suara. Yang kedua, ada 1 TPS menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Jadi di undang-undangnya jelas di pasal 80 ayat 3, jika ada hal tersebut otomatis ini harus PSU, ya. Yang kedua, di TPS 12 ada 160 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Nah, akibat hukumnya adalah surat suara ini menjadi tidak sah. Ini pasal 53 PKPU 25/2003. Jadi harapan kita memang Mahkamah Konstitusi harus memang bisa melihat akar permasalahannya, bagaimana konstitusi atau peraturan itu bisa ditegakkan dengan baik. Jadi hal ini juga, jadi jangan nanti kalau kita, ini kan masalah hasil, bukan. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 sudah pernah diputus di putusan 86 untuk memastikan kemurnian pemilih, data pilih dan hak suara. Mahkamah memutuskan PSU tahun 2019 di Sulawesi, ya. Kalau nggak salah di Sulawesi. Artinya dasar kita juga sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Kira-kira seperti itu. DPRD Kabupaten Samosir. Buktinya tentu kita 20 bukti, ya. Pertama itu ada salinan C1, DPTB, DPTD, ya. C Plano juga ada rekomendasi PSU dari Panwaslu Kecamatan Pangururan dan Surabawaslu, ya. Ada laporan pengawas juga. Saksi mandat secara berjenjang kita pastikan dari TPS, PPK sampai dengan kabupaten itu sampai hari ini ada kita bawa sekarang. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudipyo dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke MK. Permohonan yang diajukan berkaitan dengan hasil pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Utara. Kuasa hukum Haritanu Sudipyo, Pardo Sitanggang, mengatakan pokok gugatan perkara berkaitan dengan adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari 1 kali pada TPS 7 Desa Pardomuan 1 di Kecamatan Pagururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Menurutnya 2 pelanggaran ini harus dilakukan pemungutan suara ulang. Sementara pada Desa Pardomuan 1 di TPS 12 ditemukan 160 surat suara yang diklaim tidak ditandatangani Ketua KPPS. Pardo menyebut hal tersebut melanggar pasal 53 Peraturan KPU nomor 20 2023. Ia berharap Hakim MK tidak hanya melihat hasil pada perkara ini, sebab menurutnya MK pada 2019 lalu pernah memutus perkara serupa untuk dilakukan pemungutan suara ulang. MK juga diharapkan menerima permohonan ini, sebab menurutnya hasil rekomendasi pemungutan suara sudah dikeluarkan, namun rekomendasi itu berakhir tidak pernah dijalankan. Ya, berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama tahapan pemilu terus disuarakan berbagai pihak. MK dinilai menjadi satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengurai benang kusut pemilu 2024. Kita akan bahas lengkapnya sore ini bersama tim kuasa hukum Partai Perindo, Pardo Sitanggang. Selamat sore, Bang Pardo. Selamat sore, Pak. Salam kenal, Pak. Dengan Herjuno, Bang Pardo di studio. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kita tahu bahwa ada berita bagaimana Anda dan tim mengajukan gugatan. Apa saja dalil dari gugatan yang disampaikan Perindo tadi, Bang? Silakan. Baik, yang pertama memang ada
tentu ada pasti selisih suara yang kita peroleh berdasarkan salinan C1 di 1 TPS 2 di Desa Paremuan 1, Kecamatan Pangoruran, Kabupaten Samosir. Yang kedua, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan memang kita menemukan dalam hal ini saksi mandat Partai Perindo menemukan ada dugaan kecurangan atau pelanggaran. Dalam hal ini ada 1 orang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Yang kedua, di TPS 12 itu juga ada 32 surat suara kalau di total untuk pemilu presiden, DPR RI, DPRD sama DPRD Kabupaten kurang lebih 160 surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Padahal itu tentu melanggar peraturan PKPU nomor 25 tahun 2023. Kira-kira itu pokok permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi. Artinya kita di sini memohon agar pemilu dilaksanakan jujur sesuai dengan konstitusi itu sendiri dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Tentu Mahkamah harus bisa melihat kemurnian suara, data pemilih, dan hasil suara yang dihasilkan dari setiap TPS. Artinya kalau memang itu tidak dilakukan dengan cara-cara menurut undang-undang, tentu Mahkamah harus membatalkan putusan itu sepanjang mengenai perolehan suara seluruh partai politik di TPS 7 dan TPS 12 Desa Paremuan 1 di Kecamatan Pangururan. Kira-kira itu inti kita. Jadi tadi ada selisih suara yang ditemukan, juga bagaimana tadi dugaan pelanggaran, ada oknum yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali ya, Bang Pardo, dan juga surat suara tidak ditandatangani tadi Ketua KPPS, seperti itu ya? Iya, benar-benar. Kalau kita bicara mengenai bukti-bukti yang dilampirkan dalam gugatan, kira-kira buktinya seperti apa dan seberapa kuat, Bang? Karena tadi 3 item tadi yang Anda sebutkan di awal memang memerlukan pembuktian yang cukup signifikan nantinya. Baik, masalah bukti, saat ini kita mengajukan bukti kurang lebih di 20 bukti ya. Baik. Termasuk surat-surat dari rekomendasi, ada saksi, ada juga penetapan hasil rekapitulasi itu dari berjenjang, mulai dari TPS, ada keberatan dari form model A. Jadi ini sudah berjenjang sampai hari ini kita mengajukan gugatan di permohonan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Kalau mengenai tadi Anda menyebutkan saksi, Bang Pardo, bahwa ini salah satu tantangan dalam PHPU ya, kita bicara mengenai keterangan saksi, karena banyak sekali misalnya belajar dari kasus-kasus atau laporan sebelumnya, ketika saksi tidak kuat maka dipastikan bahwa laporan akan ditolak. Bagaimana Perindo bisa meyakinkan keterangan saksi ini dan menyiapkan saksi sebaik mungkin? Baik, tentu saksi ini kan sebelum dia menggunakan keterangan, tentu dia sudah punya modal, ada catatan berita acara yang sudah berjenjang. Artinya setiap keberatan disampaikan pada formulir model-model tertentu yang disediakan oleh termohon sendiri dalam hal ini KPU. Misalnya saksi mandat, saksi TPS, bukti saksi pengawas mulai dari Panwas Kecamatan sampai di Kabupaten. Itu saya rasa menjadi hal yang sangat kuat untuk diuji nanti di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira itu yang perlu disampaikan. Mereka pun sudah bersedia seperti itu, Bang Pardo, untuk bersaksi nantinya? Baik, untuk saat ini untuk saksi-saksi kita kita siapkan juga untuk pastinya udah pasti siap untuk bersaksi. Baik. Nah, kalau kita melihat tadi bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ditemukan di lapangan ya, di TPS tempat Anda melaporkan tadi, apakah sudah mengarah kepada oknum-oknum tertentu atau seperti apa laporannya, Bang Pardo? Baik, saya rasa sih ya, untuk proses itu sendiri misalnya gini Pak, kalau kita lihat ya prosedur pencoblosan itu kan semua satu TPS itu sudah ada orang-orang dari Bawaslu, ada saksi partai. Tentu orang yang mau memilih aja sudah pasti harus dipanggil dulu, dilihat surat panggilan dari KPU, terus dia dikasih kertas suara baru ditandatangan. Nah, kalau ada surat suara tiba-tiba dihitung tanpa ditandatangani, artinya ini kan sesuatu yang janggal menurut kita. Kok bisa surat suara dicoblos tanpa ditandatangani oleh Ketua KPPS, padahal prosedurnya aja dia harus melalui screening, melalui dari pemanggilan sampai daftar, sampai penandaan dia hadir di daftar hadir model C7, kan kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang hal-hal yang sesuai polanya harusnya ya Bang ya.
Tapi tadi Ya, tidak diikuti dan tadi sangat lucu kalau ada surat suara tidak ditandatangani, karena kita tahu proses pemungutan suara ketika kita datang pun kita ditanyai undangan seperti apa, seperti itu ya Bang ya. Baik, Bang Pardo, satu mungkin terakhir terkait gugatan ini, apa yang Anda harapkan dan juga tim dari kuasa hukum Partai Perindo Sumatera Utara sendiri, karena kita tahu kasus-kasus seperti ini tidak hanya terjadi sekali ini dan banyak juga di berbagai tempat keluhan bagaimana proses pemilu kemarin yang dinilai banyak cacat seperti itu, Bang Pardo. Baik, saya rasa Mahkamah dalam permohonan kita, kebetulan di permohonan Perindo kali ini kita menyampaikan dan melampirkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Dia tidak hanya mempermasalahkan masalah selisih suara juga, tapi dia berani memutus perkara untuk PSU karena ada permasalahan dan pelanggaran. Artinya ini dengan bukti ini, dengan adanya uraian permohonan kita di pasal 80 ayat 3 di PKPU itu sendiri, harus diulang ketika ada menggunakan hak pilih lebih dari satu. Kira-kira ini menjadi kekuatan kita dan harapan kita untuk permohonan ini. Harapannya PSU ya Bang ya, pungutan suara PSU, ulang ya. Oke, baik. Pungutan suara ulang. Iya, terima kasih tim kuasa hukum Partai Perindo, Bang Pardo Sitanggang. Iya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Iya, Pak. Pemirsa, Masjid Tuha Indra Purih yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Aceh merupakan satu dari banyaknya peninggalan peradaban Islam di Tanah Rencong. Uniknya, masjid kuno tersebut memiliki arsitektur benteng sekaligus candi karena merupakan peninggalan kerajaan Hindu Lamuri sekitar 604 Masehi. Masjid Tuha Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Aceh, menjadi saksi perkembangan budaya Hindu dan Islam di Tanah Rencong. Saat memasuki kawasan masjid, Anda akan disuguhkan pemandangan kokohnya dinding luar masjid yang berbentuk segi empat. Sementara atap masjid yang berbentuk kerucut, ciri khas masjid masa lalu yang dipengaruhi budaya Hindu. Setelah menaiki belasan anak tangga sebelum masuk ke serambi masjid, Anda disambut dua kolam air di bagian depan. Airnya bisa digunakan untuk membasuh kaki para jemaah yang hendak melaksanakan ibadah salat. Bangunan utama masjid berkonstruksi kayu dengan dinding beton yang disangga oleh tiang-tiang kayu yang masih kokoh hingga sekarang. Masjid kuno bertingkat-tiga ini sebelumnya merupakan bangunan candi yang dijadikan sebagai pura sekaligus benteng kerajaan Hindu Lamuri sekitar tahun 604 Masehi. Di masa Sultan Iskandar Muda, bangunan candi dialihfungsikan menjadi masjid. Memang benteng ini merupakan kerajaan daripada Hindu. Kerajaan daripada Hindu, kalah Hindu India, mereka lari ke sini ke Aceh, diterima orang Aceh, maka didirikan 3 benteng. Satu di antaranya tempat adalah ratunya. Di sini tempatnya ratu. Kemudian mereka masuknya Islam di abad mulai abad ke-7 sampai abad selanjutnya. Selama bulan suci Ramadan, masjid ini digunakan warga untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah, mulai dari itikaf, salat tarawih, hingga pengajian anak-anak. Untuk kunjungi masjid bersejarah ini, Anda harus menempuh jarak 24 km menggunakan kendaraan pribadi dari pusat kota Banda Aceh. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah masjid di Jember, Jawa Timur tidak seperti masjid pada umumnya. Masjid ini berbentuk kubus dengan menara masjid berjumlah 3 yang dibentuk seperti bangunan olahraga panjat tebing. Seperti apa keunikan masjid ini? Berikut liputannya. Inilah Masjid Baitul Karim Al-Fauza yang terletak di Jalan Boulevard di sebuah kompleks perumahan di Jember, Jawa Timur. Masjid ini unik karena bangunannya berbentuk kubus menyerupai Ka'bah. Keunikan lagi, 3 menara masjid ini berbentuk seperti bangunan untuk olahraga panjat tebing. Masjid yang memiliki makna rumah kemuliaan membawa kebahagiaan ini bergaya futuristik. Dengan pohon kurma ditanam di samping kanan kiri masjid, menambah elok suasana dan seakan-akan berada di Timur Tengah.
Meski terbilang baru, masjid ini cukup banyak dikunjungi para jemaahnya yang penasaran. Ya, dan untuk mengetahui rencana pengajuan gugatan pasangan Ganjar Mahfud ke MK terkait hasil pemilu 2024, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di area dalam gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, dan ada juga rekan Elsie Casey yang berada di area luar gedung MK. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, apakah ada informasi terbaru terkait pengajuan gugatan hasil pemilu ke MK? Silakan. Dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pihak kubu 03 Ganjar Mahfud hari ini akan melakukan pendaftaran terkait gugatan perselisihan hasil Pilpres dalam pemilu 2024. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa tim pemenangan nasional Ganjar dan juga Mahfud sudah melakukan perjalanan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pendaftaran terkait gugatan pada sore hari ini. Dan diperkirakan tim 03 ini akan datang pada pukul 17 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan dari TPN sendiri sejauh ini sudah menyiapkan segala kebutuhan yang akan menjadi kebutuhan dalam gugatan hari ini, di mana adalah berkas perkara, kemudian juga menyiapkan sebanyak diantaranya ini adalah 30 tim kuasa hukum, kemudian ada 30 orang saksi dan juga 10 ahli. Dan kemudian juga dari informasi yang kami dapatkan bahwa Ganjar beserta juga Mahfud hari ini rencananya akan hadir secara langsung dalam pendaftaran gugatan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Sementara itu juga sebelumnya dalam jumpa persnya Ganjar Pranowo bersama juga Mahfud MD usai KPU RI menetapkan Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden periode tahun 2024 hingga 2029, Ganjar menyampaikan bahwa pihaknya ini sudah selama sebulan berkeliling Indonesia dan menemukan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu di sejumlah daerah, di mana hal tersebut disampaikannya mendapatkan laporan secara langsung dari masyarakat terkait adanya keterlibatan aparat negara dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah terkait adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan secara masif dan kemudian juga dilakukan pada saat mendekati hari-hari pemungutan suara. Dan dalam jumpa persnya kemarin pada hari Kamis lalu itu Ganjar menyampaikan bahwa nantinya gugatan ini akan dilayangkan pada hari ini pada Mahkamah Konstitusi, dan nanti apapun hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi akan diterima sepenuhnya, karena memang ini merupakan salah satu upaya dari Ganjar dan juga Mahfud dalam mengembalikan demokrasi pada jalan yang memang seharusnya. Namun memang perlu kami sampaikan juga bahwa nantinya pihak Mahkamah Konstitusi ini akan menerima laporan gugatan dari kubu Ganjar Mahfud ini, yang mana nantinya ini akan ditelaah kemudian didalami sehingga nanti ini akan dibawa dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2024 ini. Dan nantinya hasil dari gugatan-gugatan ini apakah ditolak ataupun diterima akan diumumkan secara resmi pada tanggal 22 April. Sebelumnya dari kubu 01 Anies dan juga Muhaimin juga melakukan langkah yang sama, di mana juga melakukan gugatan-gugatan terkait perselisihan hasil Pilpres dalam pemilu 2024 ini dan memiliki catatan-catatan yang sama. Dan juga kemarin pihak dari kubu 01 ini menuntut dilakukannya pemilu ulang dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto maksud kami dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan nanti dalam gugatan ini tim kuasa hukum dari Ganjar Mahfud ini akan membeberkan sejumlah catatan-catatan keberatan terkait gugatannya yang dilayangkan pada Mahkamah Konstitusi. Juno. Hadisti, kita beralih ke Elsie di luar gedung MK. Bagaimana Elsie suasana di luar MK sore ini? Silakan. Iya, Juno dan juga pemirsa, pada hari terakhir Mahkamah Konstitusi menerima permohonan gugatan hasil sengketa pemilu. Di tempat saya berada saat ini, yaitu di depan gedung Mahkamah Konstitusi, memang terpantau sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian berpantau di sekitar pos pantau, dan juga kami memperhatikan ada beberapa mobil kepolisian yang juga bersiap siaga untuk menjaga keamanan dan juga mengantisipasi jika nantinya akan terjadi demonstrasi. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan, tim dari TPN Ganjar Mahfud sedang dalam perjalanan dari TPN akan menuju ke Mahkamah Konstitusi untuk nantinya melakukan pelaporan di gedung Mahkamah Konstitusi 3, yaitu gedung belakang yang nantinya mereka akan melaporkan
adanya kecurangan dalam pemilu ini. Selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa memang ada relawan dari Gerakan Keadilan Rakyat atau GKR yang mereka nantinya akan melakukan aksi untuk menolak kecurangan pemilu dan juga membela konstitusi. Menurut pantauan kami, memang meskipun sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian, tetapi di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat ini, yaitu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, memang arus lalu lintas masih terpantau lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas maupun penutupan jalan. Tentunya kita masih akan memastikan seperti apa berjalannya hari terakhir pelaporan dari gugatan hasil sengketa pemilu ini dan akan melaporkan kembali kepada Anda, Juno, di studio. Terima kasih Elsie, dan juga sebelumnya ada Hadisti yang melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK. 30 kuasa hukum dan 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten disiapkan TPN Ganjar Mahfud. Masa sini Pak. Ya pemirsa, TPN Ganjar Mahfud baru saja tiba di gedung MK setelah tadi kita lihat bagaimana persiapan tim TPN sendiri yang akan mengajukan gugatannya PHPU, dan ada 30 kuasa hukum dan 30 orang saksi serta 10 ahli yang telah disiapkan oleh tim Ganjar Mahfud. Dan TPN Ganjar Mahfud sendiri mengkonfirmasi akan mengajukan gugatan hasil Pilpres ke 2024 ke MK pada hari terakhir pendaftaran, yaitu hari ini. Dalam permohonan gugatan, TPN akan merincikan sejumlah catatan keberatan dalam gugatan hasil pemilu tersebut, dan disebutkan juga tadi dalam konferensi pers jelang pendaftaran ke MK ada sekitar 151 halaman bukti yang akan disiapkan oleh tim TPN yang terdiri dari 30 kuasa hukum dan 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten yang disiapkan oleh tim TPN. Sementara itu ya, MK sendiri memastikan membuka seluruh meja registrasi pengajuan permohonan gugatan perkara PHPU. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi antrian yang mungkin akan terjadi di hari terakhir pendaftaran perkara PHPU. Kita tahu bahwa hari ini merupakan hari terakhir pasca penetapan rekapitulasi KPU di Rabu lalu. Memang proses yang dilakukan setelah penetapan dari KPU yaitu adanya pendaftaran gugatan di MK 3 hari, dan hari ini tepat hari Sabtu 23 Maret merupakan hari terakhir dari pembukaan pendaftaran di MK untuk perkara PHPU ini. Sebelumnya di MK sendiri tercatat 1 laporan terkait Pilpres dan 1 gugatan terkait Pileg. Dalam keterangan ya media beberapa saat yang lalu, ketua tim juga ada Pak Todung Mulya Lubis juga menyebutkan, Arsyad juga, dan juga para tim menyebutkan bahwa ada sekitar 151 halaman bukti yang disiapkan, dan dalam tagline atau punchline yang TPN sendiri siapkan yaitu selamatkan demokrasi, selamatkan republik. Ini merupakan semangat yang dibawa TPN mengingat banyak dugaan kecurangan selama proses Pilpres 2024. Tim Nas Amin sendiri sudah mengajukan gugatan kemarin dengan tentunya bukti-bukti yang juga disiapkan terkait bagaimana jalannya Pilpres yang diduga
tadi memiliki banyak cacat TSM, terstruktur dan masif dan juga sistematis. Kita masih menunggu visual ya yang lebih baik dari gedung MK. Bagaimana proses pendaftaran dari PHPU ini sendiri yang memang hari ini merupakan hari terakhir. Ya, punchline yang disiapkan oleh TPN Ganjar Mahfud sendiri disebutkan tadi oleh Bapak Todung Mulya Lubis adalah selamatkan demokrasi, selamatkan republik, menjadi semangat yang ingin dibawa TPN dalam gugatannya kali ini. Proses gugatan di MK sendiri nantinya akan disidang dalam waktu 14 hari dengan mendengarkan keterangan dari saksi dan juga para ahli yang berkompeten. Yang menjadi juga sorotan bagaimana gugatan kali ini merupakan kesempatan MK untuk mengembalikan citra dan kepercayaan publik. Karena kita tahu pasca perkara 90 atau putusan terkait diperbolehkannya calon wakil presiden atau calon presiden di bawah umur 40 yang menuai kontroversi yang biasa disebut dengan perkara 90, banyak pihak menaruh distrust terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan gugatan kali ini tentunya menjadi suatu ujian untuk MK sendiri, apakah MK mampu kembali meraih simpati publik dengan ketuanya yaitu Bapak Suhartoyo, Saldi Isra selaku Wakil Ketua MK, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik Pancas Takifur, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani. Ada 8 hakim yang nantinya akan menangani sengketa Pilpres. Berkaca pada 2019, pada saat itu kubu Prabowo melalui tim kuasa hukum sempat meminta hakim untuk mengeluarkan surat supaya saksi memiliki kekuatan hukum dan dilindungi, namun di 2019 hakim menolak, dan hal ini menjadi gambaran kira-kira bagaimana tim yang akan menggugat harus menyiapkan bukti dan juga saksi yang kuat karena belajar dari beberapa perkara di tahun-tahun sebelumnya. Untuk perkara Pilpres sendiri masih dalam sejarah belum pernah diterima. Kalau untuk Pileg sendiri pernah beberapa kali dikabulkan MK, tapi untuk Pilpres ya memerlukan banyak sekali bukti dan saksi dan juga tim ahli yang kompleks untuk membuktikan nantinya membuat hakim MK memberikan putusannya. Ya, TPN Ganjar sendiri mengkonfirmasi akan mengajukan tadi beberapa waktu yang lalu hasil ke MK, dan pada hari terakhir ini dalam permohonannya gugatan TPN Ganjar Mahfud akan merincikan sejumlah catatan keberatan dalam gugatan hasil pemilu dan dipersiapkan 30 kuasa hukum, 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten yang disiapkan TPN Ganjar Mahfud untuk menghadapi sengketa. Dan MK sendiri memastikan membuka seluruh meja registrasi pengajuan permohonan gugatan perkara PHPU, dan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi antrian yang mungkin akan terjadi di hari terakhir, yaitu hari Sabtu ini pemirsa, di mana pendaftaran perkara PHPU merupakan hari terakhir pasca penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU di Rabu lalu. Memang ada jeda 3 hari setelah
hasil rekapitulasi KPU untuk para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2024 ini. Ini lo remote di kantor kan? Ya iyalah, orang gue sendiri masih ada. Oh 20. Lo bikin 7 aja bisa lah. Gila, lama banget. Sampai sini Sindo naik dah. Ya, tim hukum Ganjar Mahfud kerap menyampaikan bahwa dugaan kecurangan pemilu 2024 terjadi karena adanya keterlibatan pejabat publik dan juga aparatur negara yang disebut memihak salah satu paslon. Intervensi kekuasaan melalui politisasi bansos hingga kriminalisasi terhadap aparat desa untuk mendukung salah satu paslon juga disebut dalam dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dituduhkan. Termasuk bagaimana sebenarnya sistem Sirekap yang menjadi sorotan publik beberapa saat yang lalu saat sistem ini dimulai sebagai alat bantu penghitungan di KPU. Dan untuk informasi pemirsa, sebelumnya tim hukum nasional calon presiden wakil presiden nomor urut 1, tim Amin juga mendaftarkan gugatannya di dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di MK di hari Kamis, tepat di hari pertama pembukaan pendaftaran perkara PHPU. Hal yang serupa juga disebutkan oleh tim Anies bahwa gugatan ini menjadi perhatian besar bagi pihaknya karena berkaitan dengan praktik demokrasi di masa depan. Dan disebutkan juga oleh tim TPN Ganjar Mahfud melalui Todung Mulya Lubis bahwa semangat yang dibawa oleh tim TPN adalah untuk menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan republik. Ya, proses Pilpres 2024 memang banyak menjadi sorotan terkait dari netralitas aparat dan juga pejabat publik, bantuan sosial yang menuai polemik yang disebut merupakan bantuan yang harusnya netral, tidak berpihak kepada paslon tertentu. Sementara itu juga kriminalisasi juga mewarnai proses jelang pemilu kemarin, dan yang juga menjadi perbincangan banyak pihak bagaimana penghitungan suara di KPU yang dinilai penuh kecurangan, di mana sistem Sirekap sendiri menuai polemik. Dan pada Rabu lalu KPU menetapkan hasil rekapitulasi di mana paslon 02 memenangkan pemilu 2024. Oh, jadi yang ini bukan biar ada yang hilang. Jadi nanti akan ada tambahan. Perkara nomor 2 adalah tanggal 5 libur lebaran mulai masuk tanggal 16 ini seperti apa kemudian
pihak yang sudah dibawa. Jadi satu hari puasa sama baca nanti ini perkara ini adalah tanggal 5 ini adalah pembuktian pemohon, ahli pemohon, saksi pemohon. Lalu besok tanggal ya pakai ya pada tanggal 20 baru daftar alat buktinya tidak siang nanti yang jam 13 tapi alat buktinya masih 13 Ya pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 ini pada nanti di April 2024, tepatnya di tanggal 22. Dan putusan ini diproses dalam 14 hari kerja setelah registrasi. Jadi kalau kita hitung hari ini 23, Sabtu, Minggu, Senin adalah 25 hari awal penghitungan bagaimana nanti proses perkara ini berlangsung di 25. Maka akan ditentukan nanti ya 14 hari dari 25 Maret yaitu di 22 April. Banyak juga pihak mengkritisi bagaimana sebuah perkara besar ini bisa diputuskan hanya dalam 14 hari kerja. Ini juga jadi catatan bagaimana harusnya proses bisa agak lebih lama. Namun lagi-lagi ini aturan dari MK sendiri yang memutus perkara perselisihan yaitu 14 hari kerja. Dan MK juga telah mengeluarkan peraturan MK nomor 1 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu 2024 dan jadi mohon nanti timnya agak sedikit di bom itu kan memang kami normal karena memang 14 hari proses ini akan dimulai nanti dengan permohonan pemohon di 25 Maret, lalu penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan, lalu juga penetapan sebagai pihak terkait, lalu pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak di 26 Maret nanti, pemeriksaan pendahuluan di mana MK akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan mengesahkan alat bukti di 27 Maret. Lalu penyerahan jawaban termohon di 28 Maret. Pemeriksaan persidangan yaitu mendengarkan, ini proses yang nantinya juga akan menjadi perhatian yaitu proses pemeriksaan persidangan di mana MK akan mendengar keterangan saksi atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan, dan ini akan diselenggarakan di 1 hingga 18 April 2024 ya kalau tidak berhalangan. Dan pengucapan putusan atau ketetapan sendiri seperti yang saya sebutkan di awal akan dikeluarkan di 22 April 2024. Jadi perkara diputus, sekali lagi perkara akan diputus paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat. Dengan 8 hakim yang akan mengadili permohonan gugatan ini. Tadi sudah disampaikan ya Prof ya, bahwa ada para pihak itu ada 2 negara dan juga ada dokumen awal itu untuk pemula itu opennya itu kesini makanya dah. Ya, di hari terakhir dari pendaftaran ini memang merupakan 3 tahapan awal ketika KPU sendiri telah mengumumkan hasil rekapitulasi di Rabu lalu, di mana
Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,83%. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan perolehan 40.971.906 suara atau 25,05%. Dan di susul Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di angka perolehan 27.040.878 suara atau 16,53%. Gap suara yang cukup jauh ada di angka puluhan juta tentunya. Ini juga jadi catatan bagaimana apakah usaha dari banyak tim baik itu dari 01 maupun 03 akan nantinya paling tidak bisa merubah proses, tapi lagi-lagi ada banyak tahapan dan juga hal yang harus dipersiapkan selain saksi, ahli dan juga bukti yang kuat. Karena dalam proses nanti 14 hari kerja tentunya MK akan mencermati berbagai bukti yang diajukan pihak-pihak yang merasa dirugikan dari hasil yang ditetapkan KPU. Kecuali produsen mungkin katanya satu paket ya, bahwa kita sampai tanggal 4 akan terus sama. Kalau bisa perbaikan, mohon maaf perbaikan. Kita jawaban itu mungkin akan muncul setelah kita Risalah berapa menit? Risalah berapa menit? Berapa jam setelah kita? Target kita kalau nggak itu 2 jam atau berapa sudah? 6 itu udah baca yang terang baca kalau bisa di nanti kalau diambil di ada hard copy-nya, ada recording-nya komplit di laman Mahkamah langsung, tidak ada yang berbeda. Ini lebih baik hasilnya dari ya. Ini sudah satu hari ini pembukanya satu pihak itu maksudnya sudah sampai dinyatakan selesai. Iya sahur betul. Insya Allah. Arahnya kalau nggak bisa ada sampai jam 22. Jam 22. Nomor siap-siap tuh bilang ya Allah lebih lagi lah pengajian ini nanti akan dari hasil verifikasi ini, tapi secara pemberkasan satu buru-buru berarti gambar CV nantinya itu CV ahli dan ringkasan atau ya ringkasan keterangan.
lawan situasi yang terbuka lebar ya itu dari beli barang dalam 8 hari 1 hari ya 16 18 pada bisa dibilangin bakal lebar baik ringkasan yang akan dijelaskan pokoknya kita harus menambah 2 lembar aku jalan ke tingkat transportnya padat susah akan dari nomor 3 apa segera dikirim pada lewat emailnya karena di situ ada sampai Baik, pemirsa, TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK. 30 kuasa hukum, 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten disiapkan TPN Ganjar Mahfud. Ya, TPN Ganjar Mahfud sore ini mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK pada hari terakhir pendaftaran. Dalam permohonan gugatan, TPN Ganjar Mahfud merincikan sejumlah catatan keberatan dalam gugatan hasil pemilu. 30 kuasa hukum dan 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten disiapkan TPN Ganjar Mahfud untuk menghadapi sengketa. MK sendiri memastikan membuka seluruh meja registrasi pengajuan pemohonan gugatan perkara atau PHPU. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi antrian yang mungkin akan terjadi di hari terakhir pendaftaran perkara PHPU, yaitu hari ini, Sabtu 23 Maret 2024. Ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud dan tim mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK dan kita kembali bergabung dengan visual terkini di gedung MK. Nampak masih awak media masih menunggu karena dikabarkan setelah mengajukan gugatan ke MK, tim Ganjar Mahfud akan memberikan keterangan pers kepada awak media yang sudah hadir di gedung MK. Dengan pengajuan gugatan ini, maka ada 2 gugatan terkait Pilpres yang sebelumnya diajukan oleh Timnas Amin pada hari Kamis atau hari pertama pendaftaran PHPU. Dan hari ini merupakan gugatan kedua atau hari terakhir dari proses pendaftaran PHPU. Kita tahu 3 hari setelah penetapan dari KPU Rabu lalu merupakan 3 hari yang dibuka MK untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan dari hasil pemilu 2024 untuk mendaftarkan PHPU. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah lama menunggu. Tapi alhamdulillah pendaftaran permohonan PHPU Paslon 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah selesai. Dan nomornya adalah ya, saya sebutkan ya. Enggak sebutin nomornya. Nomornya adalah 02 ya. Kemudian Des 03 garis miring AP3 Des Pres ya. Garis miring PAN titik MK kemudian garis miring 03 dan garis miring 2024. Jelas ya? Oke, makasih.
Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang sudah menerima pendaftaran yang kami lakukan pada hari ini. Memang masih ada bukti-bukti yang belum kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita akan lengkapi bukti-bukti yang belum sempat kita binding belum sempat kita bundel pada hari ini. Jadi insya Allah malam ini itu akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan oleh MK. Nah, saudara-saudara, permohonan kami cukup tebal, itu 151 halaman. Itu belum disertai dengan, belum termasuk bukti-bukti, dan lampiran yang lain. Tentu ada posita seperti biasa, ada petitum. Nah, saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal secara sangat umum, karena secara detail nanti akan kita sampaikan pada persidangan di MK nantinya. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya hanya ingin memberikan semacam indikasi. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Karena menurut saya kita dalam satu momen yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat. Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, bertemu dengan aktivis-aktivis, dan kita mendengarkan, merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, ini hanya sebagian dari apa yang kami muat dalam permohonan kami. Masih ada lagi misalnya penyalahgunaan sistem IT KPU yang menurut kami sangat banyak diperbincangkan dan tidak bisa diterima sama sekali. Sirekap adalah salah satu contoh, dan kami sudah bertemu dengan banyak pihak yang mengatakan banyak sekali masalah dengan Sirekap, dan penggelembungan suara itu bisa terjadi di sana. Ada lagi isu masalah DPT bermasalah. Tapi sekali lagi saudara-saudara, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. Yang saya ingin katakan, bola itu ada di Mahkamah Konstitusi. Bola itu ada di Mahkamah Konstitusi, dan MK itu adalah guardian of the Constitution.
sebagai guardian of the Constitution, MK itu mesti melaksanakan konstitusi, MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi. Dan MK diuji apakah dia akan bisa bertahan sebagai Mahkamah Konstitusi atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Ya. Nah, saya kira sih terpulang kepada MK untuk membuktikan dirinya di panggung sejarah Indonesia. Saudara-saudara, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya, tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, ya, tentu kami ingin memenangkan, ya, seperti pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level seperti sekarang ini. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat di daerah. Tapi saya tidak ingin, ya, mengungkapkan, ya, banyak hal, karena buat saya bagi mereka yang datang ikut kampanye itu obvious mereka akan merasakan denyut nadi itu. Jadi ini yang akan kita bawa ke MK. Tapi sekali lagi persoalannya saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important, ya. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil dan tidak fair. Ya. Jadi saudara-saudara, buat kami pertaruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, ya, kalian punya masa depan. Dan apakah kalian mau punya masa depan yang tidak demokratis? Menurut saya enggak. Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak, ya, ada supremasi hukum yang juga tidak? Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita. Mungkin saya berhenti sampai di sini, kita akan berjumpa di pengadilan, tapi sebelum saya menerima tanya jawab dari Anda, mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan. Cukup. Oke, kalau gitu kalau ada pertanyaan 1, 2, 3, ya. Setelah itu kita akan buka puasa nih. Tapi nggak apa-apa, 1 atau 2, silakan. Udah cukup ya? Oke, makasih ya. Makasih. Saya kasih nggak ada masalah. Memang sudah ada jadwalnya pada MK, ya. Saya sudah diberitahu bahwa putusan MK itu akan dibuat pada tanggal 22 April. Pada tanggal 27 itu sidang pertama, 27, 28, 29, 30, ada 31 nggak? Ya? Kemudian tanggal 1, ya. Setelah itu tanggal 16, 17, 18, dan setelah itu tanggal 22. Kalau saya tidak salah. Ya. Oke? Soal saksi, Pak. Saksi disiapkan dari mana saja, dan sebelumnya kan di Kompas juga Bapak menyebutkan kalau ada intimidasi kepada satu saksi. Nah, bagaimana dari tim Ganjar Mahfud ini mungkin apa ya? Menyiapkan perlindungan untuk para saksinya? Saksi itu kita dapat dari banyak daerah, ya, bukan hanya Jakarta. Jumlahnya itu mungkin sekitar 30, ya. Dan ahli kita ada sekitar 10, ya. Jadi ya, kalau Anda tanya bagaimana melindungi saksi-saksi, ya tentu tugas kita semua, terutama aparat keamanan, untuk melindungi saksi-saksi. Karena saksi-saksi tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditekan, ya. Dan saya minta semua pihak untuk bekerjasama melindungi saksi, ya. Kami akan menjaga saksi kami tentunya, tapi siapapun tidak boleh intervensi terhadap saksi-saksi. Terima kasih. Cukup. Nanti.